pertama ketemu sama dia tuh waktu SMA. Jadi dia tuh murid baru. Pas pertama masuk kelas, ketemu deh kita gitu. 1 April 2014 di kelas 11 IPA 2. Itu pertama kalinya ketemu aku sama dia. Ya belum lah, orang baru murid baru kan. Masih temen aja, temen biasa gitu, temen sekelas. Nggak sama sekali, orang baru kenal gitu. Kenal juga belum, jadi baru tahu aja gitu. Pikiran nikah tuh waktu kuliah ya, waktu dia serius katanya gitu. Kalau nggak salah awal-awal kuliah, jadi kuliahnya juga bukan di akhir gitu. Jadi dulu tuh dia bajunya belum sebesar ini sekarang gitu ya. Nah, terus suatu hari aku ngasih saran ke dia buat membuat pakaiannya itu jadi lebih syar'i gitu. Nah, terus kemudian dia nggak langsung nerima saran aku, tapi cuek aja gitu dia tuh sama saran aku. Tapi tiba-tiba suatu hari dia benar-benar ngerubah pakaiannya gitu. Itu luar biasa banget sih buat aku. Nah, setelah itu aku minta dia buat dekat sama ibu, buat ikut pengajian juga sama ibu. Kebetulan kan ibu aku suka bimbing pengajian remaja gitu. Nah, semenjak itu sih aku yang memandang dia tuh, kayaknya ini calon istri yang baik deh. Itu pas mulai pertama aku kepikiran buat nikahin dia. Momen yang paling membahagiakan ketika aku bisa mengucapkan akad ya di depan walinya, terus di depan orang tua aku juga, dan di depan para saksi. Itu sih paling bahagia banget itu sampai sekarang. Momen bahagia bisa kenal sama dia. Alhamdulillah. Setelah menikah, pada waktu kehilangan ya, pada waktu keguguran. Jadi ya siapa sih yang nggak bahagia gitu ketika menikah, terus punya anak gitu kan. Itu salah satu goalsnya gitu ya, kalau menikah itu pengen punya anak gitu. Dan suatu hari kita harus ikhlas itu kehilangan gitu. Jadi bukan berarti kita tuh nggak ikhlas ya sama takdir Allah, tapi kita tuh nggak mungkin kan kalau untuk melupakan. Itu juga sebagai penguat gitu, sebagai ujian kita. Kalau paling sedih sih ya pas kemarin kali ya, ketika momen kehilangan calon bayi kami gitu. Kita biasa manggilnya si kakak ya. Jadi kita tuh benar-benar udah terlalu menaruh harapan gitu ya. Kita terlalu optimis bahwa optimis sih bagus ya. Jadi kita mempersiapkan dengan maksimal gitu. Tapi kita betul-betul nggak siap gitu dengan kondisi yang baru pertama kali loh kita gitu, kayak gitu, kehilangan calon buah hati gitu. Itu sih yang paling sekarang. Bukan berarti nggak nerima ya, cuman sedih aja gitu kalau dibayangin. Yang tadinya udah bahagia gitu, mau mempersiapkan buah hati, tiba-tiba takdir Allah berkata lain. Tapi insya Allah kita menerima dengan ikhlas dan memperjuangkannya lagi. Sikap dia yang paling bikin aku kesel, kadang dia tuh orangnya ribet ya guys. Jadi sesuatu yang menurut aku simpel itu kadang dia ribet aja gitu. Ya wajar lah, cewek kali ya. Overall nggak apa-apa sih, itu bikin gemes aja sih sebenarnya, bukan bikin kesel. Dia itu pelupa. Jadi misalnya kayak gini nih, misalkan malam nih atau pagi-pagi bilang nanti habis dari kantor atau habis kerja, atau misalnya sore-sore kita jalan, atau kita ngerencanain apa gitu, tapi dia tuh lupa gitu. Rasanya tuh pengen ngasih tahu, tapi masa gitu kita yang harus ngasih tahu, kan thanksin kan kalau cewek duluan yang ngasih tahu gitu. Jadi gemes aja sih sebenarnya, bukan kesel gitu. Jadi dia tuh sebenarnya banyak banget ya yang bikin aku senangnya. Salah satunya misalnya ketika aku lagi tidur siang atau misalkan aku lagi ngerjain sesuatu yang lain, pas aku ke dapur tiba-tiba semua cucian piring itu jadi bersih guys. Atau misalkan tiba-tiba dia masakin nasi, atau pokoknya kadang ada sesuatu yang tidak bisa diduga-duga sama aku gitu guys gitu. Kalau yang paling bikin aku seneng, ini nih spesialnya dia itu, pertama dia dulu sebelum nikah itu dia bilang gak bisa masak sama sekali. Tapi itu bohong guys, ternyata setelah nikah dia bisa masak rendang, dia bisa masak semur jengkol, dia bisa masak segala macam pokoknya. Tapi emang belajar dulu dari YouTube sih, tapi bukan berarti dia gak bisa. Itu bikin aku seneng banget. Dan satu lagi yang paling bikin aku seneng,
Dia tuh rajin banget bikinin aku jamu sama kopi setiap pagi sebelum ke kantor. Itu spesial banget buat aku. Jadi ketika aku di kantor mumet sama pekerjaan, terus tiba-tiba ada termos kecil gitu, termos kecil isinya kopi. Ketika diminum tuh, wah ini bikinan istri aku, itu bikin semangat banget guys. Tentu aku pengen bisa bahagia bersama keluarga ini gitu ya. Pengen bahagia dunia dan akhirat sih. Jadi aku selain mempersiapkan di akhirat, aku pengen bahagia di dunianya juga. Itu mimpi paling besar aku. Aku berharap bahwa kebersamaan ini bukan hanya di dunia saja, tapi aku pengennya tuh bareng-bareng sampai surga juga. Tapi bukan hanya berdua, sama insya Allah ya, sama anak-anak, sama keluarga juga, orang tua, pokoknya sama orang-orang yang terdekat, tersayang semuanya. Satu kata buat dia, I love you. Love you.